Oke, selamat malam Demi Lovers dan Imago Fans. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel Diari Mata Indigo, channel kesayangan Anda yang membahas tentang hal-hal yang sifat mistis, spiritual, supranatural, hal-hal gaib, metafisika, pseudoscience, dan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih kepada terapi kejiwaan. Apakah itu inner child, apakah itu tentang past life apa dan sebagainya, oke lah kita bahas di sini. Tapi kayaknya malam hari ini kita nggak bahas yang terlalu mistis-mistis juga. Kita mau bahas yang ilmunya itu konkret gitu loh. Ilmunya itu bisa dipelajari, tapi ini kegunaannya bisa dibilang manfaatnya besar sekali gitu bagi orang-orang yang memang keperluannya adalah berhubungan dengan manusia atau melakukan konseling atau mungkin melakukan terapi atau mungkin bisa dibilang kayak melakukan tugas-tugas yang berhubungan sama orang. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda tangan dan tulisan seseorang. Di mana dari tulisan dan tanda tangan itu kita bisa mengungkap karakter-karakter mungkin nggak kelihatan dalam keseharian, mungkin nggak kelihatan tampak oleh mata, tapi lewat tulisan, lewat tanda tangan itu bisa diketahui ada karakter-karakter yang mungkin tersembunyi di sana. Dan malam hari ini Mas Yus tidak sendirian. Mas Yus ditemani oleh seorang narasumber coach yang cukup terkenal malang melintang di dunia konseling, di dunia coaching, di dunia NLP dan di dunia lain gitu ya. Dia adalah Bu Tami yang juga salah satu mentor di Sarsit juga. Malam hari ini beliau yang akan mencoba untuk berbagi cerita, berbagi sharing tentang yang namanya grafologi. Saya sapa dulu Bu Tami, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Yus, kabar Oh, baik. kabar baik, oke. Udah yang kedua berarti ini tampil sebagai narasumber di channel Diari Mata Indigo. Nah, kita malam hari ini kita tanpa menunda-nunda waktu lagi kita akan bahas tentang grafologi ini. Dan tentu saja teman-teman perlu diketahui bahwa selain nanti kita mau menjelaskan tentang grafologi ini, kita akan mencoba untuk membaca langsung ya dengan tanda tangan yang sudah ada bagaimana karakter-karakter dari orang-orang yang sudah memberikan tanda tangannya. Dan ini adalah tanda tangan artis atau bisa dibilang tanda tangan seorang public figure. Ada 3 orang public figure yang sudah bersedia untuk dibaca tanda tangannya, yaitu Bang Muslim atau kita kenal sama Bang Tretan Muslim yang biasanya duet sama Bang Coki Pardede. Dia sudah bersedia memberikan tanda tangannya untuk kemudian dibaca. Kemudian ada Bang McDani, stand up komedian McDani. Dia juga sudah bersedia untuk dibaca tanda tangannya dan diungkap karakter-karakternya melalui tanda tangan. Dan yang ketiga adalah Bang Gian atau nama lengkapnya ya Gian Luigi Krostiokov. Waduh, susah banget namanya sebenarnya. Tapi dia juga sudah bersedia untuk dibaca dan dianalisa tanda tangan pada malam hari ini. Oke, langsung aja kita mulai Bu Tami. Ini grafologi ini sebenarnya ilmu apa sih? Dan penemunya itu dulu siapa? Terus manfaatnya kita bisa belajar grafologi ini tujuannya sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya ilmu ini sebenarnya buat apa sih? Ya, oke Mas Yus. Jadi ilmu grafologi ini sebenarnya ilmu kuno ya Mas, bukan ilmu yang baru ditemui Oh, udah lama beberapa tahun sebenarnya. ini. Itu sudah lama. Oke. Dari 6.000 tahun yang lalu itu sudah ada. Itu beneran itu? Itu Iya beneran? beneran sejarahnya Oh, seperti itu. lama Jadi sekali. mulai dari di kerajaan Cina kuno dulu Hmm. ya, kemudian ke Romawi ya, ke Eropa itu juga mereka Oke. juga sudah pakai grafologi. Jadi Hmm. misalnya untuk mengetes kejujuran Oh, stafnya, oke, oke, kerajaan seperti itu, oke. sifat-sifatnya seperti apa. Jadi sebenarnya aslinya ini ilmunya sudah lama dan sudah banyak yang pakai berbagai bangsa. Hmm. Nah, mulai populer belakangan itu di tahun 1500-an ya, itu Oke. di Eropa, di Prancis itu ada orang namanya, saya susah nyebutinnya, nggak bisa bahasa Prancis. Ya sama, saya juga agak susah. Belibet kalau nyebut namanya. Ya itu jadi mulai pertama kali kalau secara sejarah itu mulai pertama kali ada buku tentang ilmu grafologi. Jadi mulai dibukukan di Oke, Eropa. baik, Karena baik. kalau sebelumnya ilmu itu tidak dibukukan, tidak dibakukan gitu. Hmm. Nah terus berkembang ya. Jadi
ada diteruskan lagi oleh orang Prancis juga ya. Itu ada analisa tentang tulisan, itu dibuat lagi bukunya di tahun 1800-an seperti itu. Namanya siapa di Google aja. Oke, nanti teman-teman bisa Google ya, penemu grafologi, keywordnya itu. Iya. Daripada salah sebutkan dosa ya. Iya. Nah, ilmu ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, kalau yang saya pelajari ya, ilmu ini untuk mengetahui sifat-sifat manusia ya. Selain sifat-sifat juga kalau dari sisi psikologi itu kita bisa melihat perjalanan hidup seseorang dari dia kecil, dewasa sampai dia tua gitu, sampai dia senior gitu. Kita bisa historicalnya itu bisa ketahuan semua. Bisa kelihatan, iya. Oke. Nah, terus lebih lanjut sebenarnya ini sebenarnya lebih banyak digunakan buat apa sih? Tadi udah tahu, misalnya kalau udah tahu historicalnya, udah tahu permasalahannya, karakternya apa segala macam, itu sebenarnya digunakan buat apa sih kemudian data-data itu? Ya, kalau saat ini setahu saya itu perusahaan banyak yang menggunakan grafologi sebagai salah satu tools untuk seleksi karyawan. Ya, dan ada juga grafologi yang khusus ya untuk merekonstruksi satu kejadiannya. Jadi untuk yang kriminal seperti itu, untuk mencari tahu penyebab dan pelakunya. Itu juga ada sih setahu saya itu. Oke, kalau misalnya kita sebelum nanti kita masuk ke analisa tanda tangan, berapa persen akurasinya sebenarnya kalau untuk grafologi, untuk membaca karakter atau mungkin untuk membaca data-data seperti yang tadi diungkapkan? Oke, kalau dari pengalaman saya ya, sekitar 90%-an itu udah bisa mendekati. Oh, 90% itu udah lumayan akurat gitu berarti kalau misalnya 90%. Iya, lumayan. Kalau orangnya jujur ya. Pakai tanda tangannya dia jujur ya. Oke, kadang-kadang spesimen tanda tangan itu kadang-kadang dibikin juga ya. Kadang-kadang dibikin-bikin juga, ya. Oke. Seperti itu. Apa sih kemudian yang dibaca? Apakah dengan dia menekan tulisan, dengan menekan tulisan, gaya membuat garis atau gimana? Sebenarnya dibaca apa sih sebenarnya kalau dalam grafologi itu? Ya, jadi benar itu tadi ya, cara dia menekan, terus garisnya seperti apa, kemiringannya, size ukurannya, dari tulisannya, posisinya di kertas itu di mana, itu semua punya arti. Oke. Dan itu menunjukkan apa? Mungkin bisa dibilang karakter atau mungkin bentuk kejiwaan yang ada di dalam dirinya, kayak gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya boleh tambahkan ya, jadi intinya setiap manusia itu pada dasarnya ingin berkembang menjadi lebih baik. Ya, jadi dari grafologi ini kita bisa mempelajari sebenarnya seseorang itu sudah menyelesaikan prosesnya dia untuk menjadi lebih baik atau enggak. Nah, makanya jadi ada yang kalau kita bilang, oh dia perkembangan emosionalnya belum sempurna misalnya seperti itu ya, itu berarti ada kendala di dalam hidupnya yang membuat dia tuh tidak bisa mendewasakan dirinya dengan sempurna. Karena semua pada dasarnya semua manusia tuh ingin menselaraskan yang ada di dalam dirinya gitu. Semuanya itu perlu selaras. Ketika ada satu kendala, itu nggak bisa selaras. Dan itu yang membuat jadi ada masalah dalam kepribadiannya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi mungkin bagi diri orang itu sendiri, itu bisa menjadi kayak semacam refleksi atau mungkin bagaimana dia mengetahui hal-hal yang bisa diperbaiki sama dia untuk ke depannya. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Menarik sekali. Nah, ini kita sebenarnya sebelum konten ini kita sudah mempersiapkan gitu hasil analisa tanda tangan dan hasil bacaan yang mungkin sudah diberikan untuk 3 orang stand up komedian yang pada malam hari ini kita mau baca tanda tangannya ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, ada 3 orang stand up komedian. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan para public figure ini. Yang pertama adalah Bang Gian, dia salah satu kontestan juga dulu di ajang stand up komedi Indonesia yang ada di Kompas TV. Kemudian ada Bang McDany ini juga salah satu stand up komedian juga.
dia dulu lama sebagai penyiar radio, kalau nggak salah penyiar radio dangdut, nggak salah kayak gitu. Dan sekarang masih aktif di dunia stand up comedian juga, bahkan juga sudah merambah jadi aktor di layar lebar untuk beberapa film kayak misalnya filmnya Raditya Dika, Marmut Merah Jambu, atau mungkin jadi HRD di dulu ada di sinetron di RCTI namanya UB itu. Dan yang ketiga adalah Bang Tretan Muslim. Bang Tretan Muslim ini dia adalah stand up comedian juga, berasal dari Madura, dan dia yang biasa duet sama Bang Coki Pardede. Ini udah kayak duet maut lah gitu. Dan sampai sekarang masih aktif untuk konten dan tergabung di dalam organisasi untuk, atau bisa dibilang kayak IO untuk pembuatan konten itu yang bernama Majelis Lucu Indonesia. Oke. Nah, 3 orang ini yang nanti sudah memberikan tanda tangannya dan sudah bersedia untuk dibaca. Nah, ini adalah tanda tangan mereka. Bisa dibilang ini adalah tanda tangan asli. Untuk Bang Tretan Muslim mungkin minta tadi last minute, dia bilang ada yang bagian yang mau disensor jadi ini agak sedikit dipotong tanda tangannya, dan bisa dilihat kalau untuk umur bisa dibilang yang paling tua di sini adalah Bang McDenny, dia kelahiran 80, sedangkan kalau Bang Ian dan Bang Tretan itu untuk segi umuran sama. Mereka lahir di tahun 93 kayak gitu. Dan ini persetujuan WA-nya kayak gitu. Jadi mereka sudah setuju untuk dibacakan tanda tangannya atau karakternya. Jadi Mas Yus sendiri juga cukup senang mereka bersedia, dan mereka juga sudah memberikan konfirmasinya kayak gitu, sehingga tidak ada masalah kalau misalnya tanda tangan itu dibaca. Oke. Dan inilah profilnya Bang Tretan Muslim. Bang Tretan Muslim itu asli Madura. Dia lahir di 10 Maret 91 ya. Dan sekali lagi dia juga terkenal waktu stand up comedy itu membawakan materi-materi tentang daerahnya atau Madura sana kayak gitu ya. Bahkan dia terkenal dengan slogannya yang namanya Madura Move On. Nah, sebelumnya dia bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit di Surabaya, dan dia jadi kontestan untuk Suci di musim ketiga pada tahun 2013 kayak gitu, dan sampai sekarang masih eksis di dunia stand up comedy, tergabung di Majelis Lucu Indonesia untuk konten-konten yang sifatnya komedi atau sifatnya lucu. Mas Yus kenal dia baik, cukup dekat ketika waktu dulu awalnya kerjasama di acara TV namanya Keramat, dan ketika Mas Yus juga membantu untuk mengisi di Fixerem. Jadi kita udah sering ngobrol sebenarnya sama Bang Tretan Muslim ini. Gitu. Nah, tanda tangannya Bang Tretan Muslim ini sudah kita berikan juga ke Coach Tami, dan sudah dibaca sebenarnya, sudah diberikan analisa sebenarnya. Mungkin tanpa buang-buang waktu lagi, saya persilahkan untuk Bu Tami untuk membacakan hasil tanda tangannya, hasil analisa tanda tangannya untuk Bang Tretan Muslim. Nama aslinya adalah Aditya Muslim, tapi nama panggungnya adalah Tretan Muslim. Oke, mungkin bisa dipersilahkan Bu untuk membaca tanda tangannya. Oke, jadi ini saya bacain ya. Bacain ya, aja. Jadi kalau dari tanda tangannya saya lihat ya, Bang Tretan Muslim ini kepribadiannya terbuka. Terbuka ini artinya dia mudah dipahami oleh orang lain ya. Orangnya tuh maunya seperti apa. Terus pola pikirnya juga dinamis. Artinya dia tuh ketika menghadapi permasalahan dia bisa kreatif ya, mencari cara yang berbeda gitu. Terus percaya diri, dan dia memiliki dorongan untuk tampil di muka umum. Oh, ya pantas ya jadi artis ya. Ya, dan dia punya dorongan itu pengen jadi pusat perhatian. Oke. Jadi cocok sih kerjanya jadi artis. Nah, ya. Itu dia sudah cocok. Terus kalau dilihat dari tanda tangannya lagi, dia tuh pengen jadi orang yang berprestasi luar biasa lah dibanding orang lain. Jadi di atas rata-rata. Dia sudah
menanamkan di dirinya dia harus bisa jadi orang yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian kalau konfrontasi sama orang lain seandainya tidak sejalan, itu dia cukup nyaman. Kan orang ada yang ngalahan. Gimana ya kalau dia beranilah. Kalau perlu berantem nggak apa-apa gitu. Tapi emang ya mungkin karena karakternya orang Madura juga ya, orang Madura kan punya karakter tipikalnya atau stereotipnya mungkin suka apa ya? Mungkin suka belak-belakan atau mungkin suka ya mungkin bisa dibilang kayak suka konfrontasi dan lain sebagainya. Ya mungkin cocok sama karakter dari bawaannya kayak gitu. Iya, mungkin ya pas ya. Nah, kalau dilihat dari masa kecilnya, ini si Bang Trestan Muslim ini tuh gimana ya? Kayaknya tuh fungsi orang tuanya tuh tidak 100% mendukung proses pendewasaannya dia ya. Jadi dia tuh secara mandiri, dia itu bertumbuh sendiri. Ya. Orang tua itu kan ada fungsi ayah, fungsi ibu gitu ya. Nah, kalau dilihat ya, fungsi ibunya itu lebih seperti kayak pelindung buat dia, ngajarin dia berprestasi seperti itulah. Fungsi ayah cuma ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja lah, dikasih makan seperti itu. Tapi kalau untuk aturan itu ya semuanya dia harus cari sendiri. Karena dari situ kemungkinan dan dia berkonflik sama orang tuanya dengan fungsi orang tua, sehingga perkembangan emosionalnya kurang ini ya, belum sempurna sih kalau dilihat di situ. Gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dilihat kayak poin nomor 1 itu udah menunjukkan bahwa ini orang yang punya karakter atau punya keinginan itu besar untuk mewujudkan cita-citanya. Bayangkan dia yang tadinya perawat kayak gitu, kemudian banting setir untuk masuk ke jalur entertainment, jadi stand up comedian. Dan kalau nggak salah sih sekarang udah jadi stand up comedian juga. Sekarang dia jadi kayak apa ya, bisa dibilang atlet game gitu atau gamer kayak gitu. Jadi yang bersangkutannya cukup berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya besar kayak gitu, berpengaruh pada kehidupannya. Tapi kalau mungkin orang lain butuh pikir-pikir dulu, orang lain butuh untuk kayak ya berpikir secara mendalam dulu. Kalau dia enggak, dia kayak cukup spontan, cukup ngambil keputusan itu cukup cepat dan dia enjoy kayak gitu untuk melakukan hal-hal itu. Iya, dilihat dari tanda tangannya dia ini kok cukup berani mengambil risiko orangnya. Dan sebenarnya ya kelihatan dia sebenarnya rasa humornya tuh tinggi. Gitu. Oh gitu. Kelihatan di tanda tangannya. Ya pantas lah jadi stand up comedian. Iya. Cocok lah jadi jadi bintang. Sudah pas berarti, sudah pas. Sudah pas, iya. Kalau fungsi ibu itu sendiri apakah harus selalu ya ibu atau bisa nggak ayah itu melakukan fungsi ibu sebenarnya? Bisa. Bisa. Ya, jadi saya pernah beberapa kali menemukan ternyata fungsi ibunya itu ayahnya, fungsi ayahnya ibunya. Oke. Jadi ini atau bukan gendernya gitu ya. Bukan. Atau kadang-kadang fungsi ibunya tuh neneknya. Fungsi ayahnya omnya itu ada. Oke. Siapa aja bisa. Ada fungsi ayahnya kakaknya yang paling besar. Itu ada. Oke, kalau bisa begitu. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Mungkin bisa langsung diberikan analisanya. Ini lanjutan yang tadi ya. Lanjutan yang tadi. Kita tadi udah bahas sih mengambil resiko, spontan dan berani melakukan hal-hal baru ya. Terus orangnya cukup tegas, tapi punya orientasi pemikiran masih sering ke masa lalu. Nah, yang kita nggak tahu masa lalunya seperti apa, nggak kelihatan dengan informasi tanda tangannya itu ya, mesti digali lebih dalam. Dan dia itu perlu dukungan dari orang lain atas apa yang dia pilih. Cita-citanya tinggi, kecenderungannya sih ragu ya akan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kadang-kadang tuh sulit ngambil keputusan sehingga usahanya kurang maksimal. Kemudian kalau dia memperoleh dukungan yang sejalan, dia akan sangat produktif. Dalam tim
kecenderungannya lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Okay. Cukup bisa menyampaikan pemikirannya, pinter ngajar lah orangnya kira-kira ya, kalau ngajarin orang dia bisa. Tapi kalau jadi penengah buat pihak lain itu dia kurang bisa. Itu Mas. Sarannya belajar manage emosi, belajar mendengarkan orang lain, memantapkan tujuan dan memaksimalkan usaha. Oke, jadi memang kalau yang saya kenal Bang Muslim ini, itulah kenapa dia kecenderungannya lebih sering duet gitu sama Bang Coki ya. Karena kalau sebenarnya sih bisa kalau misalnya dia tunggal atau mungkin stand up comedy sendiri itu sebenarnya dia bisa. Cuma dengan dia duet itu terasa kayak lebih baik, lebih produktif, dan memang dalam keseharian pun kayak gitu. Ini sebenarnya udah kelihatan kayak gitu ya, dari Bang Coki ini yang kemudian lebih banyak mengarahkan, kemudian lebih banyak bisa apa ya, memberikan masukan atau memberikan guidance gitu untuk Bang Muslim ini kayak gitu. Jadi itulah kenapa kemudian mungkin kebaca juga kayak gitu. Kalau dia ragu-ragu gitu, tapi kemudian didukung, ada orang yang mendukung, dan Bang Coki ini yang kemudian sering mendukung dia, maka dia akan jadi lebih produktif kayak gitu. Ini untuk bacaannya Bang Muslim. Oke. Berarti cocok ya. Berarti cocok dengan apa yang kita lihat kayak gitu. Oke, Bang Muslim gini ya. Jadi kalau Bang Muslim baca ini hasil analisa ini pembacaannya ya kurang lebih ya mudah-mudahan pas sih gitu. Sarannya belajar memanage emosi dan mendengar orang lain, memantapkan tujuan dan memaksimalkan usahanya, yang mudah-mudahan bisa dilakukan kayak gitu. Oke, kita masuk ke orang yang kedua. Ini Mas McDani, nama aslinya adalah Dani Jayawardana. Kelahiran 28 Maret 1980. Oh, Maret semua ternyata. Seorang aktor dan presenter komedian yang mengawali karirnya di acara stand up comedy Indonesia, stand up comedy show. Stand up comedy show itu kalau nggak salah dulu sering di Metro TV kayak gitu, sering menampilkan stand up comedian kayak Mongol, kemudian kayak ada Raditya Dika juga, kemudian ada kayak stand up komedian yang lain kayak gitu. Itu dulu ada di Metro TV, tapi kayaknya sekarang nggak tahu apakah masih ada atau enggak kayak gitu. Oke. Kita langsung baca aja hasil analisa tanda tangan terhadap Bang McDani. Silahkan. Oke, kalau Bang McDani ini sebenarnya tadi saya bilang sama Mas Yus ini berdua mirip. Oh, mirip. Beda sih, tapi mirip. Oke, serupa tapi tak sama. Jangan-jangan saudara ini Bang McDani. Kayaknya nih ya. Jadi Bang Dani ini kepribadiannya terbuka. Oke. Ya. Terus tapi dia tuh bedanya di sini adalah kalau Mas Dani ini, Mas atau Bang, dia itu nggak berani melakukan perubahan. Dia cenderung melakukan hal yang sama. Oke, itu mungkin yang bedanya sama Bang Muslim ya. Kalau Bang Muslim kan cenderung suka banting setir, kemudian suka perubahan. Kalau ini malah enggak ya. Ya. Dan kurang nyaman juga untuk melakukan hal yang baru ya akibatnya. Cukup percaya diri sih, dan ini juga kalau konfrontasi sama orang lain juga dia oke. Ya. Terus fungsi orang tua di masa kecil juga tidak dominan. Ya. Hubungan emosionalnya sih sebenarnya cukup dekat dengan orang tuanya. Tapi ya ada konflik dengan fungsi ayah. Ya, karena orang tuanya ini hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar ya, jadi dikasih makan, dibeliin baju, terus kamu harus berprestasi nih, sekolah yang benar kayak gitu ya. Tapi aturan-aturan semua tidak firm ya bagi dia. Fungsi ayah berkonflik, dan untuk nilai-nilai aturan agama, nilai kehidupan, semua yang bersangkutan ini berjuang proses pematangan emosionalnya jadi belum selesai. Seperti itu. Nah, sebenarnya aku tergelitik, aku pengen nanya itu gini, Bu Tami,
sebenarnya yang benar seperti apa sih kayak gitu? Karena memang kalau tipikal masyarakat Indonesia atau kemudian terutama yang tinggal di perkotaan kayak gitu kan ya. Yang namanya orang tua mungkin ya fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar aja kayak gitu. Yang penting ya anak gua bisa makan, fokus konsen cari duit kayak gitu kan ya. Dan toh juga kalau misalnya anak ini bisa dapat pemenuhan-pemenuhan yang lain mungkin kalau di sekolah, lingkungan pertemanan atau mungkin di lingkungan yang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya supaya perkembangannya ini jadi baik, idealnya seperti apa sih? Idealnya terpenuhi tuh ada 3 faktor ya. Jadi yang pasti yang utama pertama itu adalah nilai-nilai aturan, ya aturan kehidupan. Jadi misalnya seperti agama, budi pekerti seperti itu ya. Jadi seorang anak kecil itu butuh aturan. Hidup sebagai manusia itu aturannya seperti apa? Makan, kalau makan itu duduk di meja, dikunyah dulu baru ditelan, megang sendoknya pakai tangan kanan. Misalnya seperti itu. Jadi contohnya kayak gitu. Terus selain aturan-aturan yang jelas buat dia, itu juga anak itu perlu dibimbing supaya dia bisa berprestasi, bukan hanya dituntut saja. Ya. Bagaimana menjalankan tugasnya dia sebagai manusia gitu. Yang produktif, yang bisa produktif someday gitu. Dihargai keberadaannya, dikasih pujian, seperti itu. Lalu yang ketiga itu selain pemenuhan dasar itu selain dikasih makan, dikasih tempat yang aman, ya, dikasih kepercayaan, dilindungi, seperti itu, Mas. Jadi seorang anak kecil itu kan butuh itu semuanya, butuh diterima, ya, keberadaan dia dianggap, dilindungi dari dunia luar. Seperti itu, Mas. Jadi idealnya semuanya terpenuhi seperti itu. Oke, itu idealnya seperti itu. Tapi ya mungkin karena kondisi juga kadang-kadang yang namanya kondisi ideal itu cukup sulit diwujudkan ya. Apalagi kemudian dengan tuntutan yang terjadi di kota-kota besar seperti masyarakat kita. Apalagi kalau orang tuanya udah punya masalah dengan inner child-nya dia akan meneruskan pola yang salah pada anaknya. Oh ya, jadi kayak menurun gitu ya. Jadi kayak kemudian diteruskan gitu. Iya, begitu. Oke. Berikutnya Bu, silakan dilanjutkan. Kemampuannya untuk Mas Dani ini memiliki kemampuan yang baik ya untuk menyampaikan pemikiran kepada orang lain, sama kayak tadi Bang Tristan itu juga ya. Dia kalau ngajarin orang juga bagus gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu cenderung akan lebih menghindari risiko dan makin menghindari perubahan. Ya. Cenderung juga kurang suka dengan tanggung jawab yang besar. Karena tidak suka untuk komit dengan hal yang menurutnya tidak sesuai dengan pandangannya. Jadi agak kurang fleksibel sih kalau dilihat dari tulisannya. Dan ini mempengaruhi produktivitas kerjanya atas usaha yang dilakukan. Walaupun sebenarnya yang bersangkutan ini sudah memiliki tujuan yang cukup jelas. Dan usahanya juga untuk mencapai tujuannya itu sudah cukup baik. Namun karena tadi ya kurang bisa komit, itu juga jadi kurang bisa mempertahankan kesinambungan dari usahanya yang dia lakukan. Oke, sarannya ya belajar manage emosi, lebih komit dalam melakukan sesuatu. Saran dari saya itu. Iya, belajar memanage emosi, lebih komit dalam melakukan sesuatu. Ya, ada 2 kombinasi yang menarik di sini. Yang pertama kombinasi kepribadian atau karakter yang mungkin agak kurang fleksibel, gitu ya, agak kaku. Dan yang kedua adalah poin kedua adalah bagaimana komit dalam melakukan sesuatu. Ini bisa dibilang 2 hal yang sebenarnya kalau orang secara jiwa atau secara batin itu punya kecenderungan seperti ini, punya kecenderungan kesulitan untuk melakukan ini, biasanya gampang stres, biasanya malah gampang tertekan kayak gitu kalau menurut saya ya gitu. Dan mungkin untuk lebih ke depannya untuk saran bisa kemudian lebih
lebih diberikan 1 poin lagi, mungkin bagaimana dia bisa lebih fleksibel dan bisa membuka pandangannya terhadap hal-hal yang lain kayak gitu. Ya, itu hal-hal baru ya, hal-hal untuk baru terutama kayak gitu. Dan sebenarnya Bang McDenny ini terakhir sempat kena kasus hukum juga, tapi kayaknya sekarang udah selesai dan mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi. Sekarang sudah mulai aktif lagi di stand up comedy Indonesia dan lebih memberikan warna tentu saja untuk dunia entertainment. Oke, ini orang kedua McDenny, dan yang berikutnya adalah Bang Gianluigi Cristoico. Oke. Susah ini namanya. Ini menarik ini Bu. Ini menarik ya. Jadi saya bacakan aja Bang Gianluigi Cristoico Girsang. Ini 30 Juli 93. Itu stand up komedian, aktor, penyiar radio, keturunan Batak, Tionghoa, Ambon. Udah keturunan Batak, Tionghoa, Ambon, nama orang Rusia pula. Ya sebenarnya arah mana sebenarnya? Sorry ya bagian ya, sorry bagian. Ini menarik sih sebenarnya. Apakah dengan kondisi multikultural seperti ini akan mempengaruhi karakter-karakter yang ada di kepribadiannya kayak gitu, dan kita mungkin bisa lihat nanti hasil analisa Butawi seperti apa kayak gitu untuk bagian ini. Jadi bagian ini juga dikenal secara nasional jadi salah satu finalis stand up comedy Indonesia Kompas TV musim ketiga. Itu di Suci Tiga itu tahun 2013. Dan kalau nggak salah awal-awal udah tereliminasi kayak gitu ya. Mungkin lebih pasnya jadi aktor atau jadi penyiar. Tapi sekarang kayaknya lebih condong beliau ini berada bekerja di dunia kreatif untuk membuat atau jadi produser konten-konten di multimedia kayak gitu. Nggak hanya di TV, nggak hanya di internet, tapi mungkin di media-media yang lain kayak gitu. Oke, kita coba lihat kepribadian seperti apa yang kita bisa tangkap dari tanda tangannya. Oke, silahkan Bu Tang. Oke, kalau Mas Gian ini walaupun kelihatan tanda tangannya kayak ruwet ya Mas ya. Iya. Sebenarnya dia nggak ruwet orangnya. Oke. Tapi ada kecenderungan dia introvert sih. Saya nggak tuliskan di situ ya. Ada kecenderungan dia sebenarnya introvert. Kalau saya lihat YouTube-nya yang di-share sama Mas Yus, nggak kelihatan introvertnya ya. Ya, stand up gimana orang introvert? Diam aja di atas panggung, nggak mungkin lah. Iya. Kalau jadi introvert itu bukan pendiam, Mas. Jadi introvert itu bukan pendiam. Ya, bukan orang introvert itu pasti pendiam, enggak. Jadi introvert itu dia akan merecharge dirinya dengan berdiam diri. Dia akan mendapatkan kembali energinya dengan dengan sendirian gitu. Ada yang dapat recharge energi kan dengan kumpul sama orang, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, orang introvert itu orang ekstrovert. Kalau introvert dia merecharge ketika dia sendirian, ya. Dan hal-hal tertentu dia tidak akan share ke orang lain gitu. Nah, kemudian kecenderungannya untuk sangat ini ya, cukup berhati-hati untuk tampil di depan orang lain. Kalau lihat dari tanda tangannya ini tidak suka menonjolkan diri, tapi lihat videonya kok kayak nggak nyambung. Mungkin dia orang yang salah di tempat yang salah mungkin kayak gitu. Nggak, tapi maksudnya itu kan tuntutan profesi ya Mas ya. Mungkin tuntutan profesi. Ya, tapi kalau dalam kehidupan kesehariannya dia itu tidak suka menonjolkan diri gitu. Dan cenderung merasa nyaman dengan comfort zone-nya dia. Ya. Peran fungsi orang tua di masa kecil juga sama ini tidak begitu dominan dalam proses pendewasaan. Ya, hubungan emosional cukup dekat dan berkonflik dengan kedua fungsi orang tua. Fungsi ibunya ini lebih ngajarin yang aturan-aturan, ya nilai kehidupan. Ayahnya ngejar prestasinya, kewajibannya sebagai anak. Nah, yang bersangkutan ini berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Jadi kalau bahasa ininya masa kecilnya ini orang tuanya tuh nggak paham, nggak memahami dia, tidak memberikan rasa, misalnya rasa aman, rasa dipahami, dihargai, seperti itu kira-kira ya Mas. Saya nggak tahu lebih jauh, mesti di cross check sama orangnya. Dan hal ini menyebabkan kalau dilihat dari situ ya, yang menyebabkan si Mas Gian ini ketika beranjak dewasa itu dia sering merasa tidak memiliki kemampuan.
Apa minder atau mungkin merasa apa ya, takut untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu kayak gitu? Atau takut Ya, untuk memutuskan? kalau mengambil keputusan dia bisa kok. Mm-mm. Tapi saya nggak tahu ada pengalaman apa di masa kecil ya, karena Mm-mm. ini konfliknya cukup banyak. Mm-mm. Itu yang menjadi penyebab dia itu merasa nggak mampu. Tadi kalau pertama sih yang kita lihat analisanya bahwa dia waktu kecil itu kurang ya, kurang di secara emosional, kebutuhan dasar untuk dipahaminya dia kurang. Oke. Ya. Mm-mm. Jadi kalau anak kecil masa kecilnya bahagia, biasanya mereka punya kepercayaan dirinya tuh bahwa saya mampu. Ini percaya diri bukan percaya diri untuk tampil di depan orang ya. Yeah. Tapi dalam hati tuh saya nih bisa nggak sih melakukan ini. Nah kalau si Mas Gian dari tanda tangannya, dia tuh dalam hatinya sering bilang, saya pasti nggak bisa. Udah mindset sudah seperti itu duluan ya. Saya pasti nggak bisa. Saya pasti nggak mampu. Itu, gitu. Ini bukan menerawang ya, lihat tanda tangannya. Mesti ditanya orangnya bener enggak. Okay. Tapi bukannya, aku mau sedikit konfirmasi Bu. Iya, beberapa orang juga ada yang seperti itu, tapi kemudian itu menjadi sebuah trigger atau menjadi sebuah landasan bahwa kemudian dia berusaha untuk melakukan sesuatu dan kemudian melakukan hal-hal yang sebaliknya gitu. Jadi walaupun dia ngerasa bahwa kayaknya gue nggak mampu nih, tapi kemudian karena tuntutan atau gimana dia tetap berusaha, tapi karena kekhawatiran bahwa dia dijudge tidak mampu dan lain sebagainya, kemudian dia malah bisa, malah berhasil kayak gitu. Itu sebenarnya relate nggak sih Bu kalau misalnya seperti itu? Berarti dia udah overcome masalahnya dia itu Mas. Oh, Beda berarti kalau kayak gitu kasus. sudah beda kasus ya? Iya, Okay. iya. Beda kasus. Kalau kan kita kan tadi saya bilang ya, sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk memperbaiki diri. Jadi tidak menutup kemungkinan Mas. Kalau memang dasarnya misalnya seperti itu dan dia terus memperbaiki diri. Jadi dia malah bisa tampil lebih gitu. Bisa Mas. Oke. Kita lanjut aja untuk hasil pembacaannya. Ya, oke. Nah, kemudian yang bersangkutan nih Mas Dian juga sebenarnya punya tujuan yang jelas ingin dicapai. Usahanya juga sudah baik, tapi ya kadang-kadang tidak konsisten. Ya, tadi yang saya bilang mampu mengambil keputusan dengan baik, orangnya teliti, dia punya komitmen yang baik terhadap pekerjaan yang dilakukan. Namun orientasi pemikiran cenderung ke masa lalu. Makanya saya bilang ini ada masalah di masa lalunya belum selesai, Mas. Ini menyebabkan yang bersangkutan merasa tidak berkemampuan dan cenderung sering menyalahkan diri sendiri. Ya, butuh support dari orang lain atas keputusan yang dilakukan. Sebenarnya keputusannya dia itu pun kalau dia putusin dia udah oke, tapi karena ya itu tadi ya belum selesai ya. Dan dia juga bisa mampu menyampaikan pemikirannya. Dalam tim juga dia cenderung mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu saran saya ya belajar memaafkan masa lalu, menerima diri sendiri dan membangun kepercayaan diri. Nah bagian ini sebenarnya cukup menarik. Dia bikin kayak konten serial podcast atau kalau nggak salah di Noise itu ada judulnya Happy Broken Family kayak gitu, dan di beberapa materi stand up-nya juga dia sempat bercerita atau mungkin bisa dibilang menjelaskan tentang masa lalu atau masa kecilnya yang mungkin ada kaitannya sama keluarga kayak gitu. Mungkin bisa dibilang itu ada kaitannya dari penjelasan yang diberikan sama Utami ini ya. Itu kayaknya tentang masa lalu atau kita tentang masa kecil. Kalau boleh tahu Bu, seandainya kalau itu bisa diselesaikan, kalau seandainya itu kemudian bisa, yang dia bisa memaafkan, dia bisa kemudian menerima hal itu, apa yang kemudian akan terjadi? Apa yang kemudian perubahan yang mungkin bisa dirasakan ya? Pastinya dia udah nggak punya blockage lagi ya Mas ya. Ini kan dia memblok dirinya merasa salah, sering menyalahkan diri gitu ya, sering merasa nggak mampu lah kalau di sini. Ketika seseorang itu percaya diri bahwa dia punya kemampuan, pasti hasil
usaha yang dilakukan pun akan jauh lebih baik daripada orang yang merasa nggak mampu di awal. Kayak Menurut gitu. saya gitu ya. Jadi sebenarnya Mas Gen ini punya space sangat besar ya untuk bisa jauh lebih baik daripada dia sekarang. Oke. Apakah itu nanti akan kaitannya dia bakal lebih produktif lagi, atau mungkin dia bakal punya karakter yang lebih baik lagi, atau sebenarnya arahnya seperti apa sih kalau misalnya nanti? Bisa lebih produktif, Mas. Bisa lebih daripada produktif, sekarang. Karena kalau sekarang produktivitasnya nggak maksimal, nggak optimal. Oke. Ya. Oke. Menarik sekali sih penjelasan Bu Tami ini, dan ini penjelasan mengenai hasil analisa atau tanda tangannya Bang Kian ini sebenarnya jadi akhir untuk penjelasan tanda tangan dari teman-teman public figure atau teman-teman artis. Ya mungkin akan coba untuk, ya mudah-mudahan bisa dibuat rutin sih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman public figure lagi, atau ada teman-teman artis lagi yang mungkin bersedia untuk memberikan tanda tangannya atau dibaca tanda tangannya, mungkin acara ini bisa jadi rutin. Jadi siapa tahu ini bisa jadi subkonten di Diari Mata Indigo. Kita kasih nama BTS, Be the Light Show. Be the Light itu nama Instagram dari Bu Tami sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu Instagramnya Bu Tami itu ada Be the Light. Be the Light. Nyambung semua. Be the Light. Gitu. Dan sebenarnya untuk pembacaan tanda tangan seperti ini itu sudah sering kita lakukan setiap minggu di Starseed, dan itu masuk dalam salah satu program Starseed Scanning. Dan di situ tidak hanya mencakup untuk scan tanda tangan aja atau pembacaan tanda tangan saja, tapi juga ada scan aura, ada scan Guardian Soul atau Guardian Angel, dan ada pembacaan untuk Angelic Note juga. Itu rutin sebenarnya kita lakukan, dan peminatnya juga lumayan banyak. Kalau misalnya teman-teman minat mau dibaca tanda tangannya sama Butami, mungkin bisa hubungi admin yang ada di Starseed, atau mungkin bisa DM ke Diari Mata Indigo, Instagram Diari Mata Indigo, untuk kemudian bisa mendapatkan nomor admin untuk pembacaan tanda tangan atau scanning ini, kayak gitu. Sekalian promosi aja lah kalau misalnya kayak gitu ya, atau mungkin mau langsung menghubungi Bu Tami juga bisa, langsung DM kayak gitu ya. Nanti bisa nego-nego sendiri, kemudian nggak usah khawatir, Bu Tami ini cukup ramah kok orang, cukup ramah, cukup baik kayak gitu ya, nggak galak juga, nggak menggigit, menggigit kayak gitu, dan pasti dengan senang hati akan memberikan coaching. Itu yang saya senang dari Bu Tami kayak gitu. Jiwa coach saya itu udah kayaknya udah mendarah daging kayak gitu, udah bener-bener apa ya, mungkin pengalaman bertahun-tahun jadi HRD juga. Iya. Ya, kalau mau itu ke DM aja di IG. Be the Light 168, Mas. Oh, Be the Light 168. Oh ya, saya lupa. Be the Light 168. Itu nomor togel. Bukannya apa-apa, kalau nggak pakai 168, ID-nya udah dipakai orang. Permasalahan klasik ternyata ya. Iya, jadi kasihlah. Kayak ya Diari Mata Indigo juga butuh 09 itu, kalau nggak diterima. Udah dipakai orang ya. Udah dipakai orang ternyata. Oke, untuk sementara pembacaan tanda tangan atau mungkin untuk konten pada hari ini kita cukupkan sekian dulu. Aku makasih banget Bu Tami udah jadi narasumber untuk yang sekian kalinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa rutin kalau misalnya ada yang mau memberikan tanda tangan atau menyumbangkan tanda tangannya, dan kita bisa coba bacakan juga, dan mudah-mudahan ini bisa jadi nggak jadi refleksi aja buat orang yang memberikan tanda tangannya, tapi juga bisa menjadi refleksi buat kita semua kayak gitu. Bahwa ada mungkin permasalahan-permasalahan di masa lalu yang perlu kita perbaiki, ada permasalahan-permasalahan di masa lalu yang perlu kita maafkan, atau permasalahan-permasalahan masa lalu yang perlu kita selesaikan, dan itu mempengaruhi diri kita sekarang. Dan sebenarnya udah pernah Mas Yus bahas juga di sebuah konten yang namanya inner child pada waktu itu. Itu ada kaitannya sama ini ya. Dan buat teman-teman juga nanti mudah-mudahan juga untuk acara ini kalau misalnya nanti jadi rutin ya, teman-teman juga bisa banyak belajar juga kayak gitu, untuk
menganalisa atau membaca tanda-tanda. Oke. Dan di akhir sebagai penutup acara ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi, konten-konten yang lebih oke lagi, dan teman-teman bisa terus mengikuti channel Diari Mata Indigo. Oke, Mas Yus pamit, Bu Tami terima kasih ya. Ketemu lagi semoga ya. bermanfaat. Semoga bermanfaat apa yang kita sharing ini. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Selamat malam. Bye bye. Bye bye.